Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Mehani dari kelas A2 Akuntansi dengan nomor NPM 214022684. Guna memenuhi ujian akhir semester ini, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan akuntan dan pasar modal. Selanjutnya, pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Pasar modal bertindak sebagai sarana yang menghubungkan dua kelompok utama, yaitu investor yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan modal. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, sebagai indikator perekonomian negara. Selanjutnya, manfaat pasar modal. Terdapat manfaat pasar modal untuk emiten. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Terdapat manfaat pasar modal untuk investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Selanjutnya, instrumen investasi pasar modal. Dalam instrumen investasi pasar modal ini, yang pertama terdapat saham. Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Yang kedua, obligasi. Obligasi ini suatu surat berharga berupa pengakuan atau pernyataan utang yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit, baik perusahaan swasta maupun pemerintah. Yang ketiga, derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lainnya. Dan yang terakhir, reksadana. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi. Selanjutnya, pada hubungan akuntansi dengan pasar modal. Akuntansi bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan, termasuk ke investor di pasar modal. Transparansi dalam laporan keuangan sangat penting, baik perusahaan yang ingin memperoleh pendanaan dari pasar modal. Investor menggunakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Dan terakhir, laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik akan menjadi salah satu syarat utama untuk memperoleh pendanaan melalui penawaran umum saham. Selanjutnya, peran akuntan dalam pasar modal. Menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan bagi perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Menganalisis menggunakan data keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan memberikan rekomendasi kepada investor. Memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak menyesatkan. Berkontribusi dalam pengembangan dan penyempurnaan standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan yang terdaftar pada pasar modal. Terdapat pelaku pasar modal dalam pertama, pengawas, yaitu BPAM. Pelaksananya perusahaan swasta dan profesi penunjangnya ada akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan perusahaan penilai.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.